Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu, pengawasan malam Selasa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berada dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan terakhir kita membahas masih seputar pembahasan yakin dan tawakal. Yakin akan pertolongan Allah dan tawakal, pasrah penuh pada Allah untuk segala urusan yang kita akan lewati. Di pembahasan terakhir kita membahas tentang doa ketika keluar rumah. Di situ berisi kalimat tawakal, kita meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam urusan dengan membaca doa. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu yang sebelumnya ada doa Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alai. Dua doa ini berisi pengertian kita diperintahkan tawakal dan yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat hadis nomor 84. Halaman berapa terjemahan? Halaman 72. Kitabnya pun deh. Kitabnya jenengan. Aduh kesusu. Sempatan nyapu. Kecil deh ben boten makan. Ya. Baik, kita lihat hadis 84. Ini juga membahas tentang yakin dan tawakal, terutama dalam hal rizki. Atau hadis ini nomor 11 dari pembahasan tawakal yang merupakan hadis yang terakhir dalam pembahasan bab ini. Coba Pak Selamat baca artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersaudara. Yang satu suka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan yang lain giat berusaha. Kemudian orang yang giat berusaha mengadu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang keadaan saudaranya itu. Lantas beliau bersabda, barangkali kamu mendapatkan rezeki karena saudaramu itu. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam bab zuhud. Hadis nomor 2345 dengan isnad yang sahih atas syarat Muslim. Al-Albani mensahihkannya. Baik. Kita lihat hadis nomor 84. Ini tentang masalah kita harus yakin pada rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Anas mengatakan ada dua orang saudara. Di masa Nabi SAW, satu orang ini rajin ngaji, rajin datangi majelis ilmu.
rajin belajar menimba ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya ini rajin kerja. Namun masalahnya yang kerja ini seolah-olah protes pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan pada Nabi, fasaka al-muhtarif, orang yang rajin kerja tadi, yang rajin usaha tadi, dia katakan pada Nabi SAW mengadukan saudaranya tadi, ini kok cuma belajar saja, sedangkan saya ini mesti kerja. Namun orang ini bisnisnya atau usahanya itu lancar. Namun dia pokoknya komentar, lihat saudaranya cuma belajar saja. Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban seperti ini, la'allaka turzaku bih. Boleh jadi engkau itu dapat rizki itu gara-gara saudaramu. Boleh jadi engkau itu dapat rizki itu gara-gara saudaramu. Yang tadi hadis yang katakan bahwasanya dia datang pada Nabi SAW, ya'tin Nabiya SAW, biasa mendatangi Nabi. Kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau katakan orang ini yang pertama tadi ini biasanya datang pada Nabi SAW menimba ilmu, pelajari masalah hukum-hukum din, pelajari masalah-masalah hukum agama, atau bahasa kita sebut orang yang pertama tadi itu rajin ngaji. Namun orang yang kedua merasa mungkin kerepotan karena mungkin dia nanggung saudaranya. Kemudian dia protes pada Nabi SAW, saudara saya itu cuma ngaji saja. Kemudian Nabi SAW katakan, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau dapat rizki itu karena sebab saudaramu tadi yang rajin ngaji. Maka kaitannya dengan yakin dan tawakal yang bisa kita ambil dari hadis ini, orang yang tadi rajin menuntut ilmu, tadi punya rasa yakin dan tawakal yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia juga tetap terus dapat rizki. Yang rajin kerja ini kok malah merasa bahwasanya dengan dia kerja seolah-olah rizkinya tidak dijamin. Maka dia bertanya pada atau meminta pada Nabi SAW memberikan nasihat. Ini saudara saya kok rizkinya ini dijamin, kok saya tetap kerja juga, dapat rizki juga. Mungkin seolah-olah dia merasa kurang. Maka ketika itu Nabi SAW ingatkan, kamu tetap juga dapat rizki kan, usahamu tetap lancar, bisnismu tetap lancar. Ingat itu boleh jadi karena saudaramu. Intinya ada beberapa faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang konsen untuk belajar ilmu agama, untuk menjaga syariat, maka Allah akan selalu jamin rizkinya. Orang yang belajar agama, orang yang ngaji, itu akan selalu dijamin rizkinya. Maka biasanya dalam benak kita itu kalau anak itu masuk ke pondok, masuk ke pesantren untuk belajar, orang tua itu sudah punya kekhawatiran yang besar. Ini nanti anak ini setelah lulus hidupnya bagaimana? Rizkinya bagaimana? Untuk jalani kehidupan selanjutnya gimana? Uang dia cuma di pondok, cuma belajar agama tok. Cuma belajar hafalan Quran, cuma belajar Quran, cuma belajar hadis. Terus dia bisa hidup bagaimana? Nah, seharusnya yang pertama ini dipahami bahwasanya orang yang belajar sekalipun di pondok, orang yang belajar agama itu rizkinya sudah dijamin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan janji Allah ini. Kemudian faedah yang kedua, kita didorong untuk selalu membantu para penuntut ilmu.
kita didorong untuk selalu membantu para penuntut ilmu. Artinya mungkin di antara mereka juga konsen karena konsen belajar, tidak sempat untuk punya pekerjaan yang khusus, maka baiknya yang di luar pesantren tadi, yang di luar majelis tadi, itu baiknya membantu untuk disokong atau didukung ekonominya tadi. Karena mereka punya manfaat yang besar untuk umat, agama tetap terjaga. Ada yang tetap kerja memang, namun kerjanya ya cuma pas-pasan saja penghasilannya, tidak bisa menunjang kehidupan yang sebenarnya. Maka intinya diperintahkan bagi kita berdasarkan hadis ini, bahkan dijamin rizki nantinya, kita bisa membantu orang-orang yang belajar agama semacam itu, yang konsen belajar agama. Kemudian faedah yang ketiga lagi, boleh jadi seorang itu dijamin rizki karena sebab orang lain yang dia tanggung. Boleh jadi seorang itu mendapatkan rizki dari orang lain yang ia tanggung. Jadi gara-gara membantu orang lain tadi, dan dia janji bahwasanya dia akan menanggung hidup para penuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan dia rizki yang banyak. Jadi jangan dia merasa bahwasanya saya itu kurang terus. Ternyata dia punya usaha yang lancar itu karena orang lain. Bisa jadi orang lain tadi yang belajar tadi banyak-banyak doakan dia supaya rizkinya itu berkah. Diam-diam mungkin dia doakan. Atau Allah pokoknya bantu dia karena dia sudah bantu orang lain. Ya, Allah itu bantu dia karena dia sudah bantu orang lain. Kemudian faedah yang lainnya lagi, seharusnya setiap orang lebih mementingkan kepentingan agama daripada kepentingan dunia. Kepentingan agama itu dijadikan prioritas nomor 1. Taruhlah tadi dia itu berbisnis, taruhlah dia itu berdagang, maka harus punya waktu juga untuk belajar agama. Jangan dia cuma menanggung saja para penuntut ilmu, namun dirinya sendiri harus paham agama. Karena betapa banyak orang yang cuma hidup berbisnis saja, namun dari sisi hukum halal dan haram itu tidak paham. Cuma ingin dapat rezeki yang banyak, tidak paham tentang beberapa hukum yang nanti akan menjerumuskan dia dalam keharaman. Ada yang baru tahu setelah dia menjalani bisnis, ternyata sudah makan riba. Baru tahu setelah bisnisnya itu jalan, karena sebelumnya tidak belajar. Setelah menjalani bisnis baru tahu tadi, ini karena menzolimi orang lain saya dapat rezeki semacam ini. Contoh misalnya, di antara bentuk bisnis yang menzolimi orang lain itu bentuk multi level marketing, disingkat apa? MLM. Cuma kerjaannya ingin cari downline. Downline itu bawahan, bukan produk yang maksudnya untuk dijual, namun prioritas utama supaya dapat anggota. Punya target untuk dapat anggota, bukan punya target untuk menjual barang. Maka dilihat dari banyak anggotanya itu seperti apa, barulah nanti komisinya juga besarnya tergantung daripada itu. Ini yang jadi masalah. Ya. Dan bentuk yang saat ini juga yang mengalami kritikan oleh orang-orang alim di negeri kita yang sudah terlanjur menyebar luas, bahkan seperti bisnis pay trend. Ini juga bisnis yang bermasalah. Dengan modal yang sedikit, taruhlah 3 juta rupiah, ingin dapat komisi yang lebih besar lagi 100 juta rupiah. Jenjang lebih tinggi lagi, 100 juta bisa sampai 1 miliar rupiah. Dengan cuma modal semacam itu. Ingin 350, ingin dapat 100 juta. Berarti konsekuensinya di sini ada ribanya, karena ingin menukar uang dengan uang dan ingin dapat tambahan.
masuk riba fadl. Bayarannya tertunda tadi, masuk riba nasi'ah. Kemudian juga ada di dalamnya juga untuk untungan. Setiap MLM itu bukan berarti semuanya itu jadi kaya mendadak. Tidak mungkin juga 50%-nya. Yang ada itu cuma sekitar 4%. Jadi yang cerita-cerita MLM itu ada yang berhasil, sudah punya mobil, sudah punya rumah mewah. Tidak diceritakan dari sekian banyak orang yang rugi. Dari 4 orang yang sukses, 100 orang jadi bangkrut. Tidak pernah diceritakan bahwasanya ini 100 orang yang bangkrut, ini ada ceritanya kayak gini. Cuma diceritakan cuma orang-orang yang sukses, sudah punya mobil mewah, sudah jalan ke luar negeri, sudah punya rumah mewah. Upline yang di atas selalu menzolimi yang di bawah. Yang di bawah yang banting tulang. Cari downline. Makin ke atas levelnya makin dapat besar komisinya. Yang kerja siapa? Yang kerja rodi siapa? Yang kerja rodi yang di bawah. Kembali lagi ke zamannya Belanda dulu. Penjajahan. Ya, penjajahan lewat MLM. Nggak sadar kalau seperti itu penjajahan. Yang di bawah dipaksa kerja terus. Cari downline. Yang atas itu yang dapat untung. Ini tidak memahami rizki itu seperti apa. Rizki Allah subhanahu wa ta'ala sudah jamin. Namun tempuhlah dengan cara yang halal. Kita tempuh cara yang haram, malah membuat rizki yang halal yang kita peroleh itu kurang. Maka punya kewajiban untuk cari rizki yang halal. Bukan kita cari kerja itu bukan cari banyaknya. Namun yang penting itu berkah. Sekali lagi prinsip hidup itu harus diubah. Bukan cari banyak untuk kerja, namun cari berkah. Karena berkah itu sesuatu yang sedikit, hasil yang sedikit, namun langgeng terus, acek terus. Sesuatu yang sedikit namun dia bisa gunakan untuk amal dia, untuk sedekah dia, untuk amal jariyahnya. Beda kalau yang dikejar itu banyak. Kalau orang kejar itu banyak, mati-matian tempuh cara apapun, meskipun itu haram, meskipun itu menzolimi orang lain. Maka penting itu untuk mempelajari hukum-hukum syar'i, mempelajari masalah-masalah hukum. Tadi saja tentang masalah riba kita rata-rata tidak paham. Tentang masalah jual beli atau muamalah yang keliru saja kita juga tidak paham. Rata-rata itu cuma karena tidak mau berada di majelis ilmu. Ini baru dalam masalah muamalah, belum lagi dalam masalah yang lebih lagi daripada itu, masalah-masalah kesyirikan. Betapa banyak orang itu sudah pakai jimat, ada yang sudah pakai raja, ada yang sudah nembuk pesugihan, ada yang sudah pakai pengasihan, apalagi ada yang sudah pakai pelet untuk narik orang. Ada yang ingin lariskan dagangannya dengan pasang raja-raja karena ada wasiat dari orang pintar. Setelah dia itu belajar baru sadar bahwasanya ini adalah termasuk kesyirikan. Awalnya kok nggak paham seperti itu. Ya, padahal Nabi SAW itu katakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Sederhana saja Nabi SAW itu pernah melihat ada seseorang itu yang pakai gelang atau pakai kalung dari kuningan. Kemudian Nabi SAW tegur ini. Nabi tanya, apa ini yang kamu maksud gunakan gelang atau kalung ini tujuannya apa? Dia katakan minal wahina. Ini untuk nangkal penyakit. Biar saya tidak kena penyakit. Kemudian Nabi SAW katakan inziha, copotlah kalung tersebut atau gelang tersebut jika kau masih pakai gelang tadi, lantas engkau itu mati, lau mitta maaflah tak abadan. Engkau itu mati maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Lihat Nabi sini SAW tidak tanya kamu pakai ini kamu tahu atau tidak, kamu belajar atau tidak. Pokoknya Nabi suruh copot. Nabi tidak pakai alasan, kamu mungkin sekarang baru tahu ya, sudahlah nggak apa-apa.
Nabi tidak pandang dia itu tahu atau tidak. Pokoknya yang kamu telah pakai itu keliru. Tujuanmu keliru. Ini termasuk jimat atau tamimah yang ini sudah dilarang oleh Nabi SAW. Penyikapan para sahabat juga sama seperti itu. Kita itu kadang ya terlalu yakin juga atas eksperimen orang lain. Uji coba dari orang lain. Mereka pakai akhirnya berhasil, kita ikut-ikutan. Gak tahu kalau itu syirik. Ada yang nemu pesugihan, tanya pada tetangga, oh nempunya seperti ini, dapat manfaat. Dikira cuma dapat manfaat saja itu jadi benar. Wah, saya datangi kubur ini, katanya manjur sekali saya berdoa di situ. Gak tahu juga, ya sekedar manjur saja belum tentu menunjukkan itu benar. Ya, sekedar manjur saja tidak menunjukkan hal itu benar. Sama seperti seorang itu yang datang ke kuburan, kemudian doanya, hajatnya dikabulkan, kemudian dia minta kepada wali yang sudah mati, tidak menunjukkan bahwasanya apa yang dia lakukan itu benar. Walaupun itu nantinya terkabul. Tidak pandang manfaatnya, tidak pandang keuntungan yang dia peroleh. Pokoknya kalau dikatakan syirik, dikatakan keliru. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid itu pernah menyimpulkan suatu pembahasan yang namanya syirik tetap syirik walaupun orang bilang itu ada manfaat. Namanya syirik tetap syirik walaupun orang bilang itu dapat manfaat. Orang pakai raja, pasang di tokonya, pasang di pintu masuk tokonya, kemudian dapat manfaat, dagangannya itu laris. Apakah jadi benar kita pakai raja seperti itu? Tidak menunjukkan itu benar. Orang datang kepada orang pintar kemudian dapat wasiat-wasiat seperti ini, sudahlah kamu pakai pelet ini biar suami itu jadi cinta mati kepada istrinya, istri jadi cinta mati pada suaminya. Oh, ternyata benar terjadi. Tidak menunjukkan hal itu juga benar. Dulu pernah kita lihat ada seorang bocah punya batu ajaib. Apa dulu? Pernah dengar? Berita TV. Namanya siapa? Menari. Dengan batu ajaib orang bisa sembuh. Gak tahu kan itu eksperimen dari mana bisa menyembuhkan penyakit, dalilnya dari mana kok bisa terjadi seperti itu. Pokoknya asal sudah sembuh, orang yakin bahwasanya itu benar. Akhirnya orang itu berdatangan di situ. Ingat kaidahnya tadi, sesuatu tetap syirik, ya dihukumi syirik walaupun itu ada manfaat. Ini kaidah penting itu, ingat baik-baik. Sesuatu tetap disebut syirik, kalau sudah salah tetap disebut syirik walaupun nanti mendatangkan manfaat, ada keuntungan, ada khasiat, ada keistimewaan tidak dipandang sama sekali. Syirik tetap syirik. Maka kembali ke pembahasan ini tadi, itu penting untuk mengkaji agama seperti itu. Yang haram jadi jelas, jadi paham. Yang syirik juga jadi paham. Beda kalau orang itu tidak pernah mementingkan agama. Yang haram sudahlah saya tempuh saja nggak apa-apa, yang penting dapat keuntungan yang banyak. Yang syirik itu nggak apa-apa ditempuh saja, yang penting saya dapat keuntungan dunia. Orang nggak pernah mementingkan agama seperti itu jadinya. Akhirnya terjatuh dalam, kalau tadi baru sekedar haram ini dosa. Kalau tidak, kalau syirik keluar dari Islam. Ya, kalau terjatuh dalam syirik, orang itu langsung keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk neraka. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk surga. Patokannya jelas sekali. Nabi cuma membedakan syirik atau tidak. Berbuat syirik masuk neraka, selamat dari syirik masuk surga. Makanya para ulama katakan surga dan neraka begitu dekat, cuma dibedakan dengan perbuatan apa? Syirik. Contohnya saja yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW, ada seorang yang ini di masa silam sebelum syariat Nabi Muhammad, lewat di suatu perkampungan. Taruhlah dia lewat Imogiri lah. Namun sebelum lewat situ, orang kampung ini katakan, kamu mau lewat sini mau selamat harus beri tumbal.
Paham tumbal ya? Ya. Sesajen. Ya. Harus beri tumbal. Maka orang pertama lewat. Kemudian penduduk kampung ini bilang, kamu harus beri tumbal walaupun seekor zubab, walaupun seekor lalat. Namun para ulama katakan ini bukan sekedar lalat saja, pokoknya binatang yang terbang-terbang hingga kita terus pergi lagi. Nah, binatang-binatang seperti itu namanya zubab. Berarti masuk di situ bukan hanya lalat, apa saja lagi? Nyamuk masuk dan seterusnya. Ketika mau lewat kampung itu, dia diperintah tadi, sembelihlah sesuatu, kurbankanlah sesuatu walaupun seekor lalat. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad, pokoknya kalau disuruh seperti itu, dahulu namanya paksaan, tidak pakai melihat hati. Kalau di zaman kita, misalnya kita disuruh untuk berbuat sesuatu dengan paksa dan diancam bunuh, kamu katakan bahwasanya Tuhan saya itu adalah Yesus. Dipaksa ketika itu diancam bunuh. Kalau di syariat Nabi Muhammad, selama hatinya masih tenang di atas iman, maka dia tidak kafir. Namun dulu syariat sebelum Nabi Muhammad tidak dianggap seperti itu. Tidak pandang hatinya, pokoknya kamu harus lakukan. Maka ketika itu orang ini akhirnya penuhi permintaannya, dia ingin selamat, dia akhirnya menyembelih seekor lalat. Artinya ada sesaji yang diberikan walaupun cuma satu ekor lalat saja. Bukan kepala kerbau, bukan kepala sapi, bukan kepala kambing. Namun apa? Lalat. Sesuatu yang hakir, sesuatu yang sepele. Apalagi ini yang lebih besar daripada itu loh. Ini lalat gak punya nilai. Kalau sapi berapa kepalanya? Kepalanya berapa? Mahal. Kerbau lebih mahal lagi. Ada di bawahnya kambing. Cuma dicontohkan di sini dengan lalat saja. Dia penuhi permintaan itu, kemudian Nabi SAW katakan orang itu masuk neraka. Lantaran apa? Menyajikan satu ekor lalat biar bisa melewati kampung itu. Orang kedua lewat, kemudian diminta lagi untuk berikan sesaji walaupun satu ekor lalat. Dia enggan, dia enggak mau. Kemudian ketika itu lehernya ditebas, mati. Nabi SAW katakan dia masuk surga. Patokannya cuma apa di sini? Satu dengan lalat masuk neraka, satunya lagi dengan lalat tidak mau penuhi, dia masuk surga. Surga dan neraka begitu dekat, cuma dibedakan dengan satu menyembelih lalat, satu sesaji lalat, satunya tidak. Perbedaannya cuma pada perbuatan syirik saja. Maka kalau orang nggak pernah belajar itu akhirnya seperti itu. Pesugihannya mestaf jalan. Yang lebih kecil daripada itu ada jimat. Jimat itu macam-macam. Ada jimat itu yang berupa keris. Namun kalau keris cuma pajangan saja nggak yakin punya isi-isi yang penting. Karena keris itu ada yang punya isi juga kan. Kalau ada isinya itu lebih mahal. Jual sekalian dengan isinya. Artinya isinya itu ada makhluk gaibnya. Lebih mahal. Punya kesaktian lebih mahal. Ada yang jimat berupa sabuk. Ada nggak sabuk? Ada. Ada yang berupa gelang. Ada yang berupa kalung. Anting juga ada. Lanang pakai anting. Antingnya jimat. Zaman modern kan banyak. Oh, zaman modern banyak. Jangan preman kayak gitu jimatnya. Ada yang sepele yang pernah terjadi di masa Hudzaifah, ketika Hudzaifah ingatkan tentang jimat, ada yang cuma pakai benang saja. Ya, cuma pakai benang. Ini bukan gelang, bukan kalung, namun cuma benang. Benang artinya sesuatu yang tipis. Namun diyakini ini untuk menangkal ain yang ada pada unta. Ain kita kenal dengan apa? Sawan. Karena dulu di masa jahiliyah
untuk menyelamatkan unta biar tidak kena penyakit, biasanya dipakaikan sesuatu. Tali dari busur panah dipakai biar untanya nggak kena apa-apa. Unta diurus, coba lihat. Orang Arab sangat sayang unta berarti. Unta diurus biar tidak kena penyakit tadi, alias biar tidak kena santet. Unta diurus. Kalau sekarang di zaman kita rumah yang diurus biar rumah itu tidak ada penangkalnya, biar tidak dimasukkan roh jahat, biar tidak kena santet. Akhirnya dipasang jimat-jimat keliling rumah. Kadang bukan itu, namun biar selamat satu pendukuhan atau satu desa, dipasang jimat atau sesuatu yang sangat penting sekali dipasang di pojok-pojok desa. Ketika terjadinya ruatan, diruat dengan nanam di pojok-pojok desa seperti itu. Fungsinya juga sama. Ada yang sampai tingkatan syirik akbar, ada yang sampai tingkatan syirik asghar, syirik kecil. Ada yang syirik akbar keluar dari Islam, ada yang tingkatan syirik kecil. Kalau tidak belajar agama akhirnya jadi seperti itu. Makanya bukan hanya masalah muamalah tadi pelajari, yang lebih penting lagi itu pelajari masalah tauhid, pelajari tentang masalah kesyirikan supaya dijauhi. Kata Hudzaifah, araftu syarra la lisyarri lakin litawakki wa ma la ya'rifu min syarr. Dan siapa araftu syarra, aku mengenal kejelekan itu untuk menjauhi kejelekan tadi, biar aku tidak terjerumus dalam kejelekan tadi. Jadi penting kita tahu yang haram-haram itu penting, dosa-dosa itu penting, yang salah-salah itu penting, yang syirik-syirik juga penting supaya selamat. Ini makanya ada yang konsen belajar agama itu perlunya seperti itu. Ya, biar dia tahu dan bisa jelaskan nanti pada orang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang belajar agama. Ya, hadis ini juga menunjukkan tadi keutamaan orang yang belajar agama daripada yang tidak belajar agama. Karena orang yang belajar agama sampai dijamin rezekinya. Namun bukan berarti orang yang belajar agama ini tidak perlu kerja, tetap ada kerja. Nggak boleh bergantung pada orang lain. Ya, tidak boleh bergantung pada orang lain. Karena Nabi SAW ingatkan seorang muslim harus punya sifat iffah atau afaf. Seorang muslim harus punya sifat iffah atau afaf. Seperti pada doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemarin doa ini sudah kita bahas. Ada 4 hal yang diminta. Ya Allah, aku minta padamu al-huda, petunjuk. Petunjuk yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Wat tuqa, ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan. Ketakwaan yang dimaksud supaya bisa beramal soleh dan menjauhi yang haram. Yang 3 apa? Afaf. Afaf yang dimaksudkan sini adalah iffah. Iffah di sini maksudnya apa? Di antara maknanya agar tidak jadi pengemis. Tidak meminta, tidak bergantung pada orang lain dengan mengemis. Orang muslim itu harus punya iffah, harga diri. Tidak ngemis-ngemis pada orang lain untuk dia itu bisa hidup. Tidak ngemis pada orang lain walaupun dia itu sangat-sangat butuh. Saya punya harga diri. Maka kerja, dia solusinya kerja. Walaupun memang dia itu orang yang pas-pasan, harus berusaha kerja dulu. Tidak langsung pasrah, sudahlah saya tunggu aja nanti ada yang ulurkan tangan. Ya, ulurkan tangan kepada saya. Tidak seperti itu seorang muslim. Karena selalu Nabi SAW ingatkan juga, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka walaupun kita sebut di sini penuntut ilmu dijamin rezeki oleh Allah, yang ngaji itu dijamin rezeki oleh Allah, namun tidak boleh jadi pengemis. Tidak boleh meminta, harus punya harga diri. Artinya dia kerja juga. Dan insya Allah dengan waktu yang diberikan, walaupun nanti sempit, walaupun nanti sedikit, Allah yang jamin rezeki. Bisa jadi dengan waktu yang singkat saja,
itu bisa dapat rezeki yang banyak yang penuh berkah. Contoh ulama hadis yang ada di zaman ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kerjaannya itu cuma ya yang penting dia bisa kaji hadis. Kerjaannya untuk reparasi jam, itu tukang jam. Ya, itu cuma seperlunya saja. Sudah cukup beliau kembali lagi ke perpustakaan untuk kaji hadis, untuk menulis buku, untuk belajar, untuk membaca. Seperlunya dia itu cari. Artinya masih ada kerja. Namun dengan waktu yang sempit Allah berkahi waktunya. Dan juga tetap masih diberikan rezeki untuk hidup. Kemudian faedah yang lainnya lagi, karena tadi orang yang pertama itu mengadukan pada Nabi SAW tentang keadaan orang yang kedua yang cuma ngaji. Orang yang pertama ini yang cuma ngaji, orang yang kedua ngadukan, yang ini cuma ngaji saja. Kok dia dapat rezeki terus? Nah ternyata yang orang kedua ini yang nanggung. Ya, ternyata bisnisnya juga lancar. Maka ada faedah, boleh seseorang itu mengadukan suatu perkara kepada orang lain. Boleh seorang itu mengadukan suatu perkara kepada orang yang berilmu, minta nasihat, minta saran, minta fatwa. Seperti itu dibolehkan. Dan sekali lagi kaitannya dengan yakin dan tawakal. Ya, hadis ini mengajarkan orang yang menuntut ilmu itu punya yakin dan tawakal yang besar, makanya dapat rizki. Sehingga kesimpulan yang paling utama dari hadis ini, untuk dapat rizki modal paling utama adalah yakin dan tawakal. Untuk dapat rizki modal paling utama adalah yakin dan tawakal. Karena orang yang tawakal akan selalu dibukakan jalan keluar dan selalu diberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang nanti akan memberikan kecukupan. Berakhir sampai pada hadis ke-11 tadi. Intinya dari awal kita diajarkan untuk punya rasa yakin yang besar pada Allah, mulai dari tawakal yang dulu pernah kita bahas dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Modal paling utama adalah tawakal, yakin penuh pada Allah. Juga ada hadis yang diajarkan Nabi SAW itu ajarkan, misalnya bacaan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ada kalimat kita pasrah penuh atau tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada pembahasan tentang tadi ada seekor burung misalnya pada hadis 79 yang keluar tetap mencari rizki. Dia juga punya rasa tawakal yang besar. Ada pelajaran di sini, tawakal ternyata bukan hanya diam di dalam sangkar, namun harus juga kerja keluar. Baru nanti ke burung yang tadi keluar dalam keadaan lapar ketika pergi, kembali nantinya dalam keadaan kenyang. Karena faktor utama dia dapat rizki adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi doa yang dibaca ketika mau pergi tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa fawattu amri ilaik, dan seterusnya. Baru sampai yang terakhir yang kita bahas kemarin tentang doa ketika keluar rumah. Ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim la haula quwata illa billah, atau bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika an adilla au udulla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Penting ketika keluar rumah tawakal pada Allah, karena nantinya seorang itu akan dicukupi dan akan dijauhi dari gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Ada yang ingin bertanya, monggo. Ya. Pak. Umpamanya yang tak katakan yang itu yang menyembelih lalat itu termasuk syirik.
Yang sesaji lalat tadi termasuk syirik. Terus yang bukan menyembelih lalat naik surga. Nah, umpamanya saya itu banyak berbuat baik di dunia, atau yang saya lewati di kampung itu saya menyembelih lalat. Nah, itu kok bisa masuk neraka? Atau di dalam dunia itu dia orang lain berbuat jahat, tapi dia itu enggak masuk ke kampung itu, enggak menyembelih, kok bisa masuk neraka? Jadi ada orang yang berbuat baik, lantas dia berbuat syirik, kok bisa masuk neraka? Padahal ada amalan kebaikannya. Karena syirik menghapuskan amalan-amalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Andai engkau Muhammad berbuat syirik, hapuslah amalanmu. Di musrot dunia itu. Sia-sia. Percuma. Bukan percuma. Berarti solusinya tinggalkan syirik. Jadi yang terakhir. Maka kebaikan itu baru bermanfaat kalau syirik itu ditinggalkan. Kalau syirik tidak ditinggalkan, kebaikan jadi sia-sia. Bukan angin. Latihan dan berusaha meninggalkan kesyirikan. Jadi modal utama masuk surga syarat satu saja, syarat satu untuk masuk surga, satu syarat masuk surga. Yang penting tidak berbuat syirik. Pasti masuk surga. Namun kalau satu syarat lagi yang ini tidak dipenuhi, tidak bisa masuk surga, yaitu kalau orang berbuat syirik walaupun punya kebaikan yang banyak. Kalau orang berbuat syirik pasti tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yubtagha bihi wajhallah. Allah itu mengharamkan bagi neraka, ya, untuk memasukkan orang yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ini dia harap wajah Allah. Artinya dia punya akidah yang benar. Kalau punya iman yang benar, tidak berbuat syirik, haram untuk masuk neraka, alias tidak masuk neraka. Sebaliknya kalau berbuat syirik, masuk neraka. Bedanya cuma satu, syirik atau tidak. Jadi syarat utama masuk surga cuma satu, yaitu apa? Tidak berbuat syirik. Itu saja syarat yang masuk surga. Oke, ada lagi? Terima kasih ya, Pak. Saya mau menanyakan ini Pak, suatu lembaran pengertian, tapi saya kurang cocok itu kira-kira bagaimana isinya itu. Ini bukan bahasa Arab ini. Safa wauka. Ini bacanya bagaimana ini? Ini bukan bahasa Arab yang ini. Ya, bukan itu karena ada anunya. Arab pegon ini. Fadilahnya itu. Ya, doa-doa itu kira-kira bagaimana itu, ada suatu tuntunan atau tidak itu lah. Arti itu. Apa nama salawatnya ini? Yang jelas tidak diamalkan ini. Ini ada kalimat yang nggak dipahami. Iya. Ragu ada maksud artinya itu. Keterangan itu. Saya garis bawah ini. Iya. Ini yang kalimatnya yang bermasalah. Iya. Kayak gini kata ya Pak. Nggak bisa dibaca. Ada lagi? Masalah tadi Pak, saya pernah brosur itu batu yang kena petir atau Batu yang kena petir. atau meteor itu mengandung
ion positif yang tinggi. Jadi kalau Ya, batu yang kena petir tadi punya ion positif yang tinggi. Terus dimasukkan ke air, dimasukkan ke air. ionnya itu terlepas masuk ke air itu. Kemudian Ionnya terlepas masuk ke air bisa itu. menyehatkan. Baru air itu bisa menyehatkan. Terus Tapi kalau lama-lama itu akan habis juga. Jadi lama-lama akan habis juga. Sudah nggak bisa Saya. menyehatkan. Sudah? Terus mereka itu jual cangkir begini, tapi dikasih magnet tutupnya sama bawahnya. Magnet itu kalau ada garis medan magnetnya, kalau diputar, dilepas itu terputus, katanya itu timbul ion positif itu. Ya. Terus? Itu tiruan gitu, bisa diminum untuk menyehatkan. Nah, itu bisa. Nah. Tapi meyakininya bukan karena jimatnya itu, tapi ion-ionnya itu bisa menyehatkan, seperti aqua segala macam. Itu kan prosesnya cuma disetrum dengan listrik yang terganti. Nah, ini harus kita mengklaim bahwasanya nanti minuman ini jadi punya khasiat, baiknya ada eksperimen atau penelitian lebih ilmiah lagi. Artinya apa? Masuk lab. Dibuktikan punya khasiat semacam itu. Karena kalau orang yang ini cuma mengklaim saja, ini ceritanya pakai ion ini. Kalau cerita semua orang bisa menceritakan. Saya juga bisa karang-karang cerita nanti. Atau yang punya barang dagangan tadi bisa karang-karang cerita tentang itu, gampang. Namun apakah bisa benar seperti itu, berani tanggung jawab? Ya kan? Nah, ini yang harus dibuktikan. Jadi sekali lagi kaidah tadi sudah sangat bagus sekali. Jadi sesuatu kita bisa sebut syirik, ya, kita sudah katakan itu syirik walaupun punya manfaatnya tidak dipandang. Dan yang kedua, taruhlah dalam masalah pengobatan, Bapak Ibu sekalian, pengobatan yang perlu diperhatikan, taruhlah sebabnya sudah benar. Namun kalau kita bergantung pada sebab ini, bukan bergantung pada Allah, itu sudah masalah lagi. Bukti kalau kita tidak bergantung pada Allah adalah terlalu yakin, terlalu pasrahkan penuh sembuhnya penyakit kita itu pada ini, atau sehatnya kita pada ini. Padahal yang beri kita sehat itu Allah, yang menyembuhkan penyakit kita juga Allah. Tawakal kita jadi kurang. Padahal kemarin kita sudah sebutkan 70.000 orang kemarin yang masuk surga tanpa hisab. Syarat mutlaknya apa? Syarat utamanya apa? Tawakal. Berobat boleh, namun harus ada tawakal pada Allah. Itu hati-hati di situ. Ya, ini harus diingat hukum ini, yaitu boleh ambil sebab namun tetap pasrahkan pada Allah. Namun pertama kali lihat dulu sebabnya itu benar enggak. Jangan-jangan cuma sekedar klaim. Tidak ada bukti ilmiah. Pon? Baik, ada lagi. Ya. Umpamanya saya meminum obat. Jenengan minum obat, ya, terus hati saya itu berkata, saya minum obat dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kira-kira begitu, itu betul atau tidak? Betul. Jadi obat tadi cuma sebagai perantara, ambil sebab. Namun kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan minum obat ini, ya saya bisa sembuh. Kita sudah ambil sebab yang benar, tinggal pasrahkan pada Allah. Seperti itulah yang dituntut ketika minum obat. Pasrahkan pada Allah, Allah yang menyembuhkan. Obat cuma jadi sebab atau perantara. Dan lagi. Kaitannya dengan pelaksanaan sholat Jumat. Kaitannya dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ya, ini kita pernah ngalamin. Jadi di satu tempat itu ada sholat Jumat, sudah waktunya hampir berakhir, lain-lainnya sudah pada koma, itu belum dimulai. Akhirnya khotib itu ada sendiri, baru naik mimbar. Nah, kemudian dilaksanakannya khutbah. Setelah itu nanti yang itu baru pada datang makmumnya itu atau pendengarnya itu. Baru nanti setelah selesai. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan itu hukumnya bagaimana? Pertama. Jadi khotib jadi muazin, terus naik mimbar, turun lagi jadi iqomah. Iqomah nanti ada orang lain. Ya, terus yang kedua, jumlah jamaah sholat Jumat itu kan hanya di bawah 10 itu hukumnya sah. Khutbah Jumat yang hadir di bawah 10 hukumnya sah ataukah tidak?
Para ulama punya beda pendapat dalam hal ini. Ada yang syaratkan 40, ada yang syaratkan itu 12, ada yang syaratkan pokoknya minimal itu seperti sholat berjamaah. Pendapat yang tepat tidak disyaratkan 40. 12 masih boleh juga. Kenapa masih boleh? Pernah suatu saat terjadi, Nabi SAW itu pernah khutbah Jumat. Jamaah yang hadir itu sudah banyak. Kemudian ketika itu datang pedagang dari Syam, tiba-tiba mampir ke masjid situ. Kemudian akhirnya orang-orang yang sedang mendengar khutbah Jumat kemudian keluar. Sisalah 12 orang. Dari tadi yang jumlahnya itu banyak, sisalah 12 orang yang akhirnya mendengar khutbah Jumat ketika itu. Barulah ketika itu turun ayat tentang sholat Jumat atau tentang khutbah Jumat yang orang-orang itu meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan yang namanya khutbah Jumat, mendengar khutbah Jumat itu lebih utama daripada minal lahwi wa minat tijarah. Lebih utama daripada permainan-permainan, daripada perdagangan tadi. Namun orang-orang pergi mau melihat barang dagangan tadi. Akhirnya bubar, sisa 12 jamaah. Ini jadi dalil 12 boleh. Boleh nggak kurang dari itu? Jawabannya juga masih dibolehkan. Ya, yang tepat kalau memenuhi sholat berjamaah maka boleh digunakan untuk sholat Jumat. Terus yang pertama tadi? Khotib azan sendiri kemudian naik mimbar, ya. Nah, kalau seperti itu khutbah Jumatnya masih tetap sah, ya. Namun ini keterlaluan, masa tidak ada muazin gitu ya. Ya pasti kan ada yang sholat juga kan. Ya harusnya ada bagi-bagi tugas gitu, masa diborong semua sama satu orang. Itu ada jamaah yang suruh adzan nggak berani gitu kan. Nah, itu tinggal pendidikannya untuk itu. Bagus. Tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dalam sholat. Terus ayat sajadah itu pada akhir surat. Ayat sajadah pada akhir surat seperti surat Iqra misalnya. Ya, terus bagaimana hukum sujud tilawah ketika ayat sajadahnya itu pada akhir surat? Ada dua cara. Yang pertama, tetap turun sujud tilawah. Lalu ketika itu bangkit lagi berdiri, lanjutkan lagi dengan baca surat berikutnya. Surat berikutnya setelah Al-Alaq yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca itu. Ya, atau dia baca surat lain lah. Ada bacaan lagi dia baca. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua, langsung ruko tanpa sujud. Kenapa langsung ruko? Karena keadaannya sama-sama turun. Ya, dia ruko dengan maksud atau dengan tujuan saya nggak memilih sujud tilawah, namun saya langsung ruko. Langsung ruko, lakukan gerakan yang lainnya sama seperti itu. Boleh. Tinggal pilih yang mana saja, dua-duanya boleh. Tidak langsung sujud dulu kalau cara yang kedua. Dia sujud, itu untuk cara yang pertama. Dia sujud, bangkit lagi, lanjutkan lagi surat. Yang kedua terus rukuk saja. Ya, pun. Baik, ada lagi belakang. Kalau sholat Jumat, ada kan ketika kita sholat tertidur. Nah, ada yang mengatakan kalau kita sholat Jumat ketika khutbah itu tidur, ketika sholat Jumatnya itu tidak sah. Apakah itu benar? Kalau wudunya batal, jelas langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Wudunya batal itu bagaimana? Sampai hilang kesadaran. Tidak dilihat dari cara duduknya, tidak dilihat dari cara tidurnya. Pokoknya kalau hilang kesadaran, pas digugah, pas dibangunkan itu sudah nggak sadar apa-apa, oh berarti sudah tidur nyenyak. Biasanya kalau yang masih sadar-sadar, disentuh sedikit sudah kaget bangun langsung berdiri, ya kan? Nah, namun kalau ini tidak rasakan apa-apa, berarti kewajibannya ulangi wudhu kemudian lanjutkan sholat lagi. Ya, yang patut diingat yang kedua, sebab untuk tertidur dalam mendengar khutbah Jumat baiknya dihindari.
Contoh misalnya kurangi untuk sandar-sandar ke tembok ketika dengar khutbah. Contoh lagi ya, hindari duduk sambil memeluk lutut. Pegang dua-duanya coba. Nah itu nggak boleh. Hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin ini ketika bab larangan. Kenapa tidak boleh? Imam Nawawi katakan tidur seperti itu lebih cepat tidur. Duduk seperti itu lebih cepat tidur. Ya, kentut lebih jelas lagi nantinya kalau memang keluar angin. Karena lebih terbuka tempatnya. Lebih terbuka cara duduknya. Namun yang jelas duduk seperti itu lebih enak tidurnya. Coba lihat lama-lama nanti kepalanya makin turun. Ya, sambil meluk lutut, kepalanya makin turun kan? Makin cepat ngantuk. Maka segala sesuatu yang menyebabkan tidur makin cepat ketika khutbah Jumat baiknya itu dihindari. Contohnya cara duduk seperti itu. Maka kalau ada jamaah kanan kiri ada seperti itu, diingatkan saja kakinya nggak boleh seperti itu. Rata-rata jamaah kita nggak paham. Padahal ada di kitab Riyadhus Shalihin. Padahal Riyadhus Shalihin ini kitabnya ulama Syafi'i. Banyak yang nggak paham. Baik, ada lagi. Pengobatan supranatural. Kan kadang promosinya gini, sama seperti yang ditanyakan sama Bapak tadi, sama seperti minum obat, tapi nanti yang nyembuhin Allah itu tadi. Ada yang mempromosikan seperti itu, sama halnya kamu beli obat, kamilah anunya yang perantaranya, apakah itu juga manusia Ustaz? Baik, kita beli obat, Allah nanti yang menyembuhkan. Sekarang lihat dulu obatnya ini benar obat enggak? Ya, obatnya benar obat enggak? Obatnya benar terbukti atau tidak? Karena semua nanti bisa mengklaim. Contoh sekarang ada gelang-gelang, elektromagnet, macam-macam. Bentuk-bentuknya ada cincin misalnya. Taruhlah pakai seperti itu, terus yakin Allah yang menyembuhkan. Wong cari sebabnya saja tidak terbukti. Makanya cara mencari sebab ada 3 di sini yang patut diingat kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang pertama, cari sebab harus terbukti ada dalil atau ada eksperimen. Cari sebab harus terbukti ada dalil atau ada eksperimen. Kalau tidak ada dalil, tidak ada eksperimen berarti sudah masalah. Tadi obat tadi dibuktikan dulu ilmiah enggak? Nah, cuma baca brosurnya saja belum tentu. Ya, jangan terlalu percaya, jangan cuma klaim dari pihak produser saja. Nah, belum tentu, ini gak meyakinkan sekali seperti itu. Kemudian yang kedua, sebab sudah diambil, tawakal pada Allah setelah itu. Kemudian yang ketiga, jika sebab sudah diambil juga, harus yakin besarnya pengaruh cuma Allah yang tentukan. Besarnya pengaruh dari obat ini cuma Allah yang tentukan. Kalau pertama sudah salah, maka selanjutnya sudah tidak bisa diikuti lagi. Kalau pertama tidak ada dalil, tidak ada penelitian ilmiah, maka tidak bisa dipakai sebagai sebab. Contoh, orang yang pakai kalung tadi untuk jimat. Ya, dia yakin Allah yang nanti menyembuhkan ini. Namun dari cari sebab saja, sebabnya sudah tidak terbukti ilmiah. Apa dalilnya dengan cuma pakai gelang tadi bisa menangkal penyakit? Ada bukti juga nggak dari eksperimen ilmiah atau bukti-bukti penelitian ilmiah? Ada bukti dari lab macam-macam seperti itu. Kalau tidak ada, berarti pakai gelang, pakai kalung semacam ini sudah masalah. Sudah terjatuh dalam syirik. Pon, dari sini. Mengenai bab sholat, bagaimana hukumnya jika kita mengingatkan imam yang ketika sholat maghrib itu terjadi hujan, lalu kita mengingatkan untuk berjamaah, tapi imam tersebut tidak mau. Kita ingatkan imam untuk menjamak sholat ketika hujan. Hujannya bagaimana dulu? Deras. Mungkin yang pertama imam belum paham. Jenengan baru ingatkan sekali, imam belum tentu mau. Wong dia nggak pernah ngaji. Ya, itu rata-rata seperti itu. Imam kita rata-rata itu nggak paham. Ya, maka kalau diingatkan satu kali nggak mau, ya berarti harus kasih buku, harus kasih penjelasan terus. Kemudian yang kedua, menjamak seperti ini hukumnya sunnah, nggak wajib. Kalau imam putuskan nggak dijamak, ya sudah nggak dijamak, terima saja. Ya, manut pada
imam. Jamaah tidak boleh buat jamaah sholat sendiri ketika hujan. Ini harus manut pada imam. Intinya harus sampaikan baik-baik, kemudian berikan alasan-alasan kayak gini. Hujan deras terlalu memberatkan kami untuk balik lagi. Maka kalau imam sudah paham mau menerima, ya maka pasti nanti bisa dilaksanakan. Rata-rata itu karena belum paham saja. Terus. Ini untuk masalah sholat, kalau seorang wanita pada waktu azan itu tidak segera menunaikan sholat. Wanita ketika sudah azan tidak langsung menunaikan sholat. Ya, tapi setelah itu dia dapat bulanan. Setelah itu malah datang bulan. Misalnya sholat zuhur, ya langsung dapat datang bulan ketika itu. Padahal sudah masuk waktu zuhur. Terus kan antara misalkan azan zuhur itu jam 12, kemudian dapat tidak segera sholat, jam 1 dia dapat bulanan. Itu hukum yang 1 jam itu kewajiban sholatnya bagaimana itu? Jadi dikodok ataukah tidak? Ya, sholat ini dikodok ataukah tidak? Dia jam 12 sudah dengar azan zuhur, jam 1 datang bulan dan belum sempat sholat zuhur. Apakah ketika itu harus dikodok ataukah tidak? Ingat, untuk perempuan tidak mesti mengerjakan sholat ya harus di awal waktu, tidak. Di awal waktu punya sunnah, tidak sampai wajib. Yang wajib sini adalah bapak-bapak kerjakan sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Kalau perempuan tidak seperti itu. Sehingga tentang masalah ini para ulama beda pendapat. Yang paling tepat seperti pendapat Ibnu Taimiyah, dia belum masuk berarti. Artinya belum dikenakan kewajiban karena dia belum melaksanakan sebenarnya. Maka seperti tidak kena sama sekali kewajiban sholat, alias sholatnya tidak diqadha. Hal ini, kasus macam ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Namun kasus ini tidak pernah dikatakan sholatnya nanti diqadha nanti ketika suci. Maka solusinya adalah sudah dijalani haidnya terus saja sampai nanti ketika sudah suci tidak ada qadha sama sekali. Ini yang pendapat paling kuat dalam masalah ini. Terakhir ada. Dalam kisah bahwa yang satu rajin untuk ilmu agama, yang satu rajin bekerja. Kalau dibagikan itu lebih utama yang mana, Ustaz? Kalau dilihat lebih utama mana? Orang yang rajin menuntut ilmu ataukah kerja? Menuntut ilmu terus kerja. Itu yang paling utama. Gak mungkin bergantung pada orang lain, dia juga dapat keutamaan. Baik. Saya sholat, saya kan tertinggal 2 rakaat. Sebelah jenengan ketinggalan 2 rakaat. Terus ketika jam nambah, dia nambah 1 rakaat. Apakah boleh saya pakai? Harus diingatkan. Dia cuma nambah 1 rakaat akhirnya. Tapi saya sudah selesai sholat. Iya. Nanti diingatkan ketika dia sudah selesai sholat juga. Pak, jenengan kurang 1 rakaat. Aku sholat, apakah boleh saya mengingatkan subhanallah? Nggak perlu. Apakah perlu ingatkan subhanallah? Nggak perlu. Tunggu selesai saja. Siapa tahu dia tuh mengemukakan alasan juga. Mungkin kita yang lupa, dia sudah hitung juga. Ternyata kita yang salah hitung. Ayat awal, dia baru masuk. Dia baru masuk. Ya. Mungkin ada alasan apa? Mungkin dia sholat maghrib ketika itu lagi di kotor, lagi di waktu isya, beda niat, macam-macam kan bisa jadi pertimbangan. Tapi itu saja untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjut lagi nanti pada pertemuan pekan depan. Dan untuk di Serunggo besok ada seperti biasa. Ya itu saja, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.